Halo. Selama 3 tahun, saya tidak memiliki kepercayaan diri. Kalau menurut saya, hal yang tidak suka adalah dari sikap untuk mengenai keberagaman adalah Halo. Perkenalkan, saya Azedin Alaya Basalama. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 9 Kota Bogor. Kesibukan saya sekarang adalah sibuk sekolah dan eskul lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dentiar Adama Saputra, asal dari Desa Cimayang, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Saya wakil ketua dari salah satu komunitas di Kabupaten Bogor yang namanya Komunitas Markona, Masyarakat Teragam Cinta Amanah. Kebetulan aktivitas fokus saya hari ini di salah satu pondok pesantren sebagai santriawan. Perspektif saya tentang kawan-kawan disabilitas. Kawan-kawan disabilitas itu adalah seseorang yang memiliki keterbatasan secara beragam, bisa keterbatasan secara mental, bisa keterbatasan secara fisik, bisa keterbatasan secara komunikasi, namun pada dasarnya mereka adalah memiliki hak internum dalam hak sebagai warga masyarakat yang memang harus banyak diperhatikan. Bukan hanya diperhatikan, tapi kawan-kawan disabilitas itu membutuhkan sentuhan dari kawan-kawan yang lain. Dan kawan-kawan disabilitas walaupun secara physically dan lain-lain memiliki keterbatasan, tapi mereka juga manusia yang memang perlu kita sayangi dan perhatikan. Baik, oke. Sebenarnya jawabannya kurang lebih sama. Untuk orang disabilitas itu tuh sebenarnya harus kita perhatikan dan harus kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu sama lain, seperti itu. Pernah respon saya tetap bermain dengan dia, menghargai perbedaan yang ada tanpa harus membanding-bandingkan satu sama lain, seperti itu. Kalau saya pernah, kebetulan saya juga ada di sana sebagai sebagai disabilitas, namun saya memiliki jiwa yang memang mental yang memang sama, tidak membeda-bedakan. Dan memang untuk sedari awal responsif dan tanggapannya berbeda. Tapi ketika memang ada pendekatan dan sentuhan dan ada ruang-ruang pertemuan, perbedaan itu akan lebur dan akhirnya kita sama dan bisa berkomunikasi lanjut dan berkawan selanjutnya. Tugas sekolah khususnya ketika memang ada salah satu muridnya yang memang sebagai kawan disabilitas, tentunya pihak sekolah harus lebih memperhatikan dari sektor kebutuhan-kebutuhan secara hak dasarnya gitu, dan menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa disabilitas itu bukan hal yang memang berbeda, tapi memang ini dari keragaman keunikan yang akhirnya kita bisa bersama. Namun di sektor fasilitas yang memang harus diperhatikan, semacam misalnya ada tangga khusus kawan-kawan disabilitas, ada akses
berjalan untuk kawan-kawan disabilitas dan lain-lain sesuai dengan kebutuhannya yang memang harus disiapkan oleh sekolah. Menurut saya, pendapat saya adalah ketika ada teman yang dirundung karena memiliki disabilitas, saya sebagai kawannya akan lebih peka terhadap hal itu dan saya akan bantu ke guru dan untuk gurunya harus lebih diawasi untuk orang-orang yang merundung orang yang disabilitas tersebut. Terus untuk pihak sekolah lebih mengawasi untuk orang-orang seperti itu dijaga, ya dilindungi dan diberi fasilitas-fasilitas. Apa pengalaman baik yang pernah kamu alami ketika kamu melihat orang dengan disabilitas, baik itu secara langsung maupun tidak langsung? Saya akan memberi komentar yang positif bahwa orang disabilitas harus dilindungi, tidak boleh dibeda-bedakan, dan harus tidak boleh diejek. Mungkin mudah-mudahan baik. Pengalaman saya kepada kawan-kawan disabilitas, dulu saya pernah ketemu dengan salah satu kawan yang memang memiliki disabilitas dalam proses kesulitan berjalan gitu. Dan akhirnya ketika dulu kita masih ada jarak karena ada sebab saya mendampingi kawan untuk berjalan menuju tujuannya, alhamdulillah hubungan emosionalnya masih bisa terjaga dan terjalin harmonis sampai saat ini. Hal yang mungkin agak sedikit tidak suka ya, kalau tidak suka totalitas mungkin nggak baik juga. Sedikit tidak suka terhadap orang yang lebih banyak secara usia. Ketika saya berbicara keberagaman, mereka lebih ke arah tidak memberikan ruang kepercayaan. Mereka lebih mendiskriminasi, tidak memberikan motivasi ketika saya berbicara keberagaman dalam keyakinan, dalam status, dalam suku dan ras. Jadi lebih ke dogma yang memang terlalu kolot gitu kira-kira. Kalau menurut saya, hal yang tidak suka adalah dari sikap untuk mengenai keberagaman adalah kayak membeda-bedakan satu sama lain, jadi dikotak-kotakin gitu. Maksudnya kayak yang ini gitu-gitu. Menurut saya seperti itu. Tidak ada perbedaan antar satu sama lain, bahwa semua itu sama, mau itu disabilitas ataupun yang biasa, bahwa semua itu sama dan lebih difasilitasi untuk orang-orang yang disabilitas seperti itu. Oke. Inklusi itu adalah bagaimana caranya kebutuhan-kebutuhan di internal sekolah itu bisa didapatkan oleh ragam siswa yang ada di sekolah tersebut, kan gitu. Seperti misalnya di sekolah itu kan beragam, ya, beragam, banyak dengan latar belakang, gitu. Ada kawan-kawan disabilitas dalam hal ini, gitu. Jadi mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Contoh misalnya akses tangga. Mungkin ada kawan disabilitas yang memang tidak bisa mengakses itu. Nah, sekolah dalam hal ini harus segera menyiapkan dan memberikan fasilitas memang khusus untuk kawan-kawan disabilitas. Salah satunya ketika memang kawan-kawan disabilitas yang memang ada kesulitan untuk mengakses tangga. Dalam proses
kawan-kawan disabilitas yang memang kesulitan dalam berkomunikasi dan mendengar, sekolah juga sudah mempersiapkan. Berarti untuk kebutuhan yang ingin dipelajari oleh siswa yang lain, dalam hal ini bagaimana caranya proses advokasi pemenuhan hak kawan beragam, terutama dalam kawan-kawan disabilitas di sekolah. Ubah ya. Satu mungkin status ya. Status yang harus dirubah. Hari ini masih sendiri. Gitu. Tapi dalam hal ini konteks keberagaman yang terutama di kawan-kawan disabilitas adalah untuk lebih konsisten dalam satu berpikir, menyikapi dan bertindak untuk kawan-kawan disabilitas, bagaimana caranya mengaplikasikan kehidupan dan mendapatkan hak sebagai warga negara yang memang tidak dibeda-bedakan walaupun kami dari kawan-kawan disabilitas, terutama konsisten lah dalam proses mengadvokasi, belajar, berjuang dan lain-lain. Kadang-kadang kita juga terlena dengan situasi dan kondisi. Dalam hal ini ingin yang dirubah adalah lebih fokus dalam berjuang dan mengkampanyekan kawan-kawan disabilitas untuk memenuhi kebutuhan hak dasar. Apa hal yang ingin saya ubah dari diri saya adalah pertama lebih percaya diri. Kalau untuk mengenai keberagaman adalah menginfluence orang-orang untuk tidak adanya perbedaan antara orang disabilitas atau sebagainya dengan kita. Jadi tidak ada perbedaan antara satu sama lain dalam cara penyikapan atau perbuatan apapun. Jadi menurut saya itu. Saya SMP 2006. Selama 3 tahun saya tidak memiliki kepercayaan diri. Dari kelas 10, 11, 12 dan saya tidak pernah mengeluarkan tangan dari kantung. Itu. Karena menurut saya pada waktu itu pandangan respon kawan-kawan itu berbeda dan membedakan. Dan akhirnya mental saya tidak tumbuh. Pada saat terakhir semester di kelas 12, saya menemukan kawan yang memang bukan hanya memperhatikan, tapi beliau juga menyentuh. Gitu, menyentuh. Ada sentuhan, ada perhatian yang memang tidak pura-pura. Gitu. Dan beliau merasakan apa yang jadi kebutuhan saya. Dan saya merasa terfasilitasi apa yang jadi kebutuhan saya. Dan pelajaran dari situ mulailah tumbuh mental dan kepercayaan diri saya masuk ke kelas 10 di tahun 2009. Dan saran dari pengalaman saya, kawan-kawan disabilitas itu memiliki kesensitifan rasa. Ya. Jadi untuk kawan-kawan dalam proses menyikapi, dalam sikap menyikapi kawan-kawan disabilitas itu bukan hanya perhatian, tapi juga dengan sentuhan pure, nothing tulus. Dan itu akan ketemu benang merahnya, dan itu akan ketemu trust dan chemistry-nya, dan mereka akan lebih terbuka, mereka akan lebih percaya berkomunikasi. Jadi kawan-kawan sebagai fasilitator mereka agar dapat mengakses kebutuhan-kebutuhan yang memang beliau butuhkan sebagai kawan-kawan disabilitas. Selanjutnya tetap tidak membeda-bedakan, karena walaupun disabilitas mereka tetap manusia yang mempunyai hak asasi, hak hidup, hak bebas berekspresi, hak berprestasi, hak bersekolah, dan mereka itu yang harus kita perhatikan dan advokasi. Menurut saya begitu. Kalau menurut saya, kedepannya saya akan lebih
peka terhadap hal itu, lebih mengadvokasi orang disabilitas. Sebagai siswa, jika ada salah satu teman saya yang seperti disabilitas atau memiliki kekurangan itu, saya akan lebih peka terhadap hal itu dan tidak akan membeda-bedakan satu sama lain. Ada satu tambahan. Apa? Jangan sampai kita punya nilai, punya pandangan bahwa mereka itu lemah. Iya. Mereka itu bisa lebih kuat dari kita yang memang secara physically normal di mata umum. Anggap mereka juga mereka juga sempurna. Karena mereka akan lebih kuat ketika memang diberikan ruang-ruang ekspresi, ruang-ruang kepercayaan di kehidupan. Ya. Thank you.